Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Apakah sudah sarapan hari ini untuk mempersiapkan pembelajaran akidah akhlak? Oke, sudah sarapan, berarti semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan ini saya lihat semuanya sudah hadir, jumlahnya komplit, 20 anak ya. Berarti ini semuanya tidak ada yang absen, semuanya masuk semua. Kalau begitu bisa saya mulai langsung untuk masuk dalam materi pembelajaran, yaitu yang kemarin kita sudah mempelajari akhlak tercela terkait tentang tabzir, bakhil, dan israf. Nah, seandainya kalian masih mengingat-ingat masalah itu. Terus kemudian untuk materi pada pagi hari ini adalah akhlak pergaulan remaja. Ini cocok sekali buat kalian semuanya yang menginjak masa-masa remaja, yaitu untuk memperbaiki diri dan mengenali apa itu akhlak pergaulan remaja. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita pelajari terdalam lagi biar semuanya mengenal. Terus tujuan pada pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat merumuskan pengertian pergaulan remaja. Jadi nanti kalian diharuskan untuk mengerti apa toh pergaulan remaja itu. Terus kemudian yang kedua, dapat menjelaskan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, nanti kalian harus mengenali apa itu akhlak terpuji bagi diri sendiri, seperti itu. Dan itu harus kalian lakukan untuk kegiatan sehari-hari. Terus yang ketiga adalah akhlak dapat menyebutkan perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, di samping menyebutkan, kalian juga harus mengenali bahwa akhlak ini tidak boleh untuk kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari, karena ini sangat tidak boleh dan pasti akan mendapatkan dosa seperti itu. Oke, kemudian kita mengamati gambar ini, coba mengenali apakah ada pertanyaan pada gambar tersebut. Coba digali. Pasti ketika melihat gambar, kalian pasti menimbulkan pertanyaan, apa atau maksud dari gambar tersebut? Nah, itu. Oke, ada yang pertanyaan ya? Pada gambar yang pertama, itu maksudnya adalah ini. Bagi yang belum tahu, maksud gambar yang pertama itu adalah gambar akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu suka tawuran. Jadi saya harap anak-anak semuanya di sini tidak boleh yang namanya suka tawuran, karena itu sangat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain seperti itu. Terus gambar yang kedua di sini adalah menggambarkan kekompakan dari para remaja, saling berkesinambungan, saling kompak untuk melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan. Dan itu bisa kita kenali bahwa sebagai ukhuwah, ukhuwah Islamiyah. Apa toh itu ukhuwah? Nanti kita kenali lebih dalam lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita mengenali akhlak pergaulan remaja, lebih baik kita mengenali dulu apa itu arti remaja. Remaja itu seperti kalian, yaitu di antara usia 13 sampai 19 tahun. Nah, sebelum masa remaja, kalian pasti sudah merasakan hal-hal ataukah tanda-tanda masa remaja kalian seperti itu. Terus masa remaja adalah masa yang labil bagi anak. Jadi kalian itu pasti sekarang itu masih labil. Perlu pengetahuan yang lebih untuk menentukan masa depan, terus langkah apa yang akan kalian ambil untuk menjalani hidup lebih depan lagi, yang seperti itu. Nah, di sini macam-macam pergaulan remaja, yaitu ada dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak tercela bagi remaja. Oke, dari sini saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Yang pertama adalah membuat kelompok. Nah, di sini karena ada 20 anak, jadi saya bagi 4 kelompok. Nanti 2 kelompok memegang akhlak terpuji, kemudian yang 2 kelompok memegang akhlak tercela. Nah, di situ kalian gali sendiri, sudah mempunyai bahan di buku paket sama LKS, dicari, nanti kemudian dicari pokok-pokoknya, apa saja macam-macamnya dari akhlak terpuji maupun akhlak tercela, lalu didiskusikan di depan atau dipresentasikan di depan. Oke ya, dari sini saya kasih waktu 7 menit untuk mencari bahan-bahan tersebut di buku masing-masing maupun di LKS masing-masing. Nah, sudah selesai ya, berarti saya lanjutkan. Dari apa yang kalian dapat dalam berdiskusi tadi dengan teman-temannya, coba diutarakan di depan. Sebentar saja, nanti saya akan menilai dan memberi masukan pada kalian seperti itu.
Coba kelompok 1 maju. Oke, seperti itu ya. Jadi perilaku terpuji apa saja loh dalam pergaulan remaja, seperti yang saya tanyakan tadi, macam-macamnya. Yang pertama, seperti yang diutarakan oleh kelompok 1, yang pertama adalah persaudaraan ukhuwah. Nah, ukhuwah itu apa? Persaudaraan itu apa? Di sini persaudaraan itu adalah terjadi antar sesama manusia, baik itu beda agama, beda suku, beda ras, maupun beda segala macamnya, Pak, itu namanya persaudaraan, tidak saling bertengkar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian persaudaraan ukhuwah itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, seperti yang dijelaskan pada kelompok 1 tadi, yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Nah, seperti itu ya. Terus dilanjutkan lagi pada akhlak terpuji ini, bahwasanya anak muda itu mempunyai larangan masing-masing. Yang pertama yaitu larangannya adalah laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan. Seperti seusia kalian saat ini pasti suka sekali yang namanya berpacaran seperti itu, mengenal sesama lawan jenis. Itu tidak boleh ya, jangan dilakukan. Karena apa? Islam sendiri melarang bagi kita umat manusia, terutama para remaja yang lagi labil-labilnya itu, untuk berpacaran. Karena apa? Berpacaran itu identik dengan berdua-duaan. Nah, kalau sudah berdua-duaan, pastinya yang ketiga adalah setan seperti itu. Terus kemudian laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan, apalagi bersentuhan. Lawang berdua-duaan saja nggak boleh, apalagi bersentuhan. Seperti itu ya. Jadi berpacaran ataukah ini adalah termasuk larangan dari agama Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai dilakukan oleh kalian. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, ini akhlak terpuji bagi remaja, yaitu yang kedua adalah mengembangkan waktu dari muda sampai nanti untuk berpacaran. Lebih baik kalian mengembangkan wawasan keilmuan. Karena apa? Zaman modern di sini, jika anak muda tidak memiliki wawasan keilmuan yang bagus, yang tinggi, pastinya nanti masa depannya juga akan suram. Ingin seperti orang tua kita, bahwasanya orang tua kita itu mempunyai pemikiran, mempunyai cita-cita, bahwasanya kalau anak itu lebih keinginannya adalah anak itu lebih sukses daripada orang tua, seperti itu. Jika kita tidak bisa mewujudkan hal itu, pasti orang tua kita akan merasa rugi setelah menyekolahkan kita. Jadi kita pun sebagai anak tidak boleh mengecewakan seorang tua. Nah, seperti itu ya, itu termasuk berbakti juga pada orang tua. Terus yang kemudian yang ketiga adalah menghormati dan menghargai. Nah, sudah seharusnya kalian sebagai remaja itu saling menghormati dan menghargai, meskipun sesama teman ataukah apalagi sama orang tua, orang yang lebih tua, terutama orang tua sendiri, terus kemudian bapak ibu guru, kalian harus saling menghormati dan menghargai, yaitu dengan bahasanya adalah tasamuh. Oke, terus selanjutnya adalah nilai positif. Nah, pasti pergaulan remaja yang baik itu mempunyai nilai positif seperti itu. Dan diantaranya adalah 1, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jika kalian menerapkan tadi sifat positif terpuji bagi remaja, pastinya akan mempunyai 4 ini. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Terus yang kemudian yang kedua adalah sikap disiplin diri. Yang ketiga adalah sikap mandiri, kemudian yang keempat adalah sikap tanggung jawab. Itu yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar apa? Kehidupan kalian itu tertata dengan rapi, kemudian bisa menempuh cita-cita kalian yang kalian idam-idamkan. Terus yang selanjutnya adalah membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu yang pertama adalah menutup aurat, jangan suka mengumbar aurat ya. Itu terutama bagi yang mbak-mbak itu, meskipun di madrasah ini kelihatannya pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi ketika sampai rumah, ketika saya melihatnya, pasti sudah lepas itu ya, sering saya melihatnya. Karena apa? Di sini saya menilainya itu bukan hanya pengetahuan dan keaktifan kalian di kelas, namun juga penerapan kalian ketika sampai rumah, itu bagaimana atau akhlaknya. Nah, itu termasuk aspek yang saya nilai. Pas jalan-jalan, ketika saya melihat kalian kok di rumah kok seperti ini dan itulah, itu ada nilainya sendiri. Nah, seperti itu ya, itu jadi nilai tambahan buat kalian. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang kedua, macam yang kedua, perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, seperti itu, perilaku
tercela itu adalah hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan untuk diterapkan dan melakukan hal ini, itu pasti akan merasa rugi, dan merasa ruginya itu meskipun tidak sekarang, tapi besok-besoknya pasti akan kepikiran lagi bahwa hal-hal tersebut kenapa atau saya kok melakukannya, padahal ini tidak pantas untuk dilakukan, kan seperti itu. Itu ya untuk akhlak tercela sedikit. Kemudian perilaku tercela dalam pergaulan remaja, apalagi yang ini, kalian jangan sampai mengenalnya, karena ini sangat merugikan buat kalian. Meskipun kalian belum pernah menjalannya, tapi kalian kan bisa melihat contoh yang ada di lingkungan kalian. Nah, seperti itu. Di lingkungan kalian banyak yang ada di TV, ataukah tetangga, ataukah mana. Yang namanya 4 kelakuan ini, perilaku ini pastinya tidak baik untuk dilakukan oleh kalian. Nah, kalian jangan melihat enaknya saja, tapi ruginya ke belakang itu tidak akan selesai-selesai ketika kalian melakukan hal ini. Yang pertama adalah pergaulan bebas atau free sex. Ini auzubillah min dzalik, jangan sampai kalian lakukan ya. Terus yang kedua adalah tawuran antar pelajar. Nah, ini kelihatannya juga masih ada zaman sekarang untuk tawuran antar pelajar. Itu karena apa? Karena keegoisan dari pelajar itu sendiri biasanya dilakukan antar sekolah. Nah, sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Itu seperti itu biasanya. Jadi kalian jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Yang ketiga adalah mengkonsumsi minuman keras. Apalagi ini katanya karena saya juga belum pernah merasakan ya. Katanya kalau sudah meminum ini 1 kali pastinya akan ketagihan karena ini bisa membuat fly katanya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, ini seperti tadi yang diutarakan oleh kelompok 2 setelah presentasi, macam-macamnya ada 4 ini. Terus yang selanjutnya adalah ini nilai negatif. Pergaulan remaja yang tercela itu pastinya memiliki nilai-nilai negatif. Nah, apa saja itu nilai negatifnya? Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, seperti itu tuh pasti. Karena apa? Hal-hal yang dilarang agama itu pasti tidak akan baik untuk diri kita sendiri. Karena apa? Allah pun mengeluarkan semua aturan-aturan itu dalam Al-Quran, itu pastinya juga sudah mempunyai pertimbangan untuk kebaikan dan keburukan manusia itu sendiri. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah hilangnya budaya malu. Nah, jika kalian sudah merasakan yang namanya miras, namanya narkoba, pasti tidak punya rasa malu. Apalagi kok malu. Bahkan telanjang pun di jalan sudah nggak malu. Itu seperti orang gila, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah menimbulkan masalah. Nah, pasti kalau orang mabuk bisa kalian lihat di lingkungan kalian. Ketika ada tontonan itu ya, entah dangdut atau apa itu, ada orang mabuk, pasti akhir-akhirnya adalah terjadi pertengkaran, tawuran, apalagi seperti itu. Nah, jadi dampak dari satu akibat itu akan menambah dampak-dampak yang lain ataukah membawa dampak-dampak yang lain. Nah, contohnya tadi minum keras, akhirnya ketika emosi meningkat, tersentuh orang sedikit marah, nah akhirnya terjadilah tawuran. Nah, seperti itu ya. Setelah terjadi tawuran, ya pasti dampaknya kalau nggak ke kantor polisi ya kemana gitu ya, ke kuburan. Itu apakah kalian ingin seperti itu? Enggak ya? Nah, pasti enggak. Karena apa? Itu sangat merugikan. Nah, jadi saran saya, sebesar apapun ketika kita menghadapi masalah, jangan sampai lari ke hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena ketika orang atau anak muda yang baru menghadapi masalah, ketika tidak mempunyai teman untuk bercurhat, biasanya larinya langsung ke hal-hal seperti itu. Dan itu sangat merugikan sekali. Jangan sampai dilakukan. Ya, kemudian yang ini yang terakhir adalah menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ini hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perilaku tersebut. Untuk meningkatkan iman kalian, nah kadar iman kalian bisa kalian tingkatkan dengan apa? Banyak mengaji, banyak kumpul-kumpul orang soleh, seperti itu bisa membawa atau meningkatkan iman kalian untuk menghadapi akhlak apa? Untuk menghadapi agar tidak terjerumus dalam akhlak tercela atau hal-hal yang buruk. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Ketika kalian berbuat sopan pada orang lain, tentunya mereka tidak akan mendapat masalah untuk kita, seperti itu. Kita tidak membawa masalah untuk mereka. Jadinya hidup tetap tentram dan nyaman, bergaul dengan siapapun kita terasa nyaman. Terus yang selanjutnya adalah mengatur waktu dengan baik. Nah, ini pastinya seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Kalian harus membuat yang namanya jadwal kegiatan harian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
ketika itu bisa kalian lakukan, bisa kalian tepati sesuai dengan jadwal-jadwal yang kalian buat, pastinya hidup kalian menjadi teratur. Dan ketika sudah teratur, pastinya tidak ada waktu-waktu luang yang bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang jelek ataukah seperti itu. Ya, sampai di sini ya. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau kalau ada yang ditanyakan, kalau belum ada yang ditanyakan hari ini, bisa ditanyakan nanti, bisa ketemu Bapak di kantor, ataupun di mana bisa. Kemungkinan sekarang belum kepikiran pertanyaan itu, baru meresapi, menyerap dari isi materi ini, kemudian pertanyaan itu nanti, enggak masalah. Itu nanti bisa ketemu saya, curhat bareng juga enggak masalah. Nanti saya welcome untuk kalian, setiap hari saya di kantor, seperti itu. Gitu. Terus untuk tugasnya nanti langsung saja saya kirim ya. Seperti itu, jadi nanti bisa dikumpulkan untuk hasilnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan hari ini untuk akhlak pergaulan remaja. Semoga membawa berkah buat kalian semuanya dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.